Kuliner sop Nusantara emang sangat bervariasi, fams. Bahan baku yang dipakai ada daging, ikan, atau buah-buahan. Cara makannya juga unik loh. Ada yang diseruput pakai sedotan, sampai dikestrut-kestrut begini nih. Kenikmatannya luar biasa kan? Bisa bikin kalian senyum-senyum, sama saat lagi digombalin gebetan. Hahaha, kuy fams, kita mulai aja yuk. Nikmat banget nih, nyeruput sumsum dari dalam tulang sapi. Daging yang menempel pada tulang jangan lupa dicungkil, fams. Mantap. Kelihatannya emang ribet sih, tapi emang begini seninya makan sop sumsum, fams. Kalian juga nggak boleh meremehkan manfaat dari tulang sumsum ini. Kandungan kolagen dan glukosamin di dalamnya bisa menjaga kesehatan tulang, sendi, dan kekenyalan kulit. Bahkan kandungan adipoknektin di dalamnya bisa mencegah diabetes loh. Luar biasa ya. Sekarang kita bersihkan tulang sapinya dulu ya. Oh ya, sumsum terkenal dengan kandungan lemaknya yang cukup banyak dan ditakuti orang. Padahal lemak di dalamnya nggak jahat kok. Menurut penelitian, lemak pada sumsum mengandung senyawa alkilgliserol yang berfungsi menjaga keseimbangan sel darah putih di dalam tubuh, sehingga bisa menjaga daya tahan tubuh dan melawan berbagai penyakit. Setelah bersih, bagian atas tulang ditutup dengan plastik, biar sumsumnya nggak keluar saat dimasak. Fams, bagian yang biasa diambil sumsumnya adalah tulang sapi. Bentuk tulangnya yang lurus, besar, dan tebal membuat sumsum lebih mudah dikeluarkan. Masukkan tulang ke dalam panci yang sudah diracik bumbu rempah deh. Biasanya butuh waktu sekitar 1 jam untuk memasak sumsum sampai tekstur sumsumnya lembut. Rebusan tulang, fams, gak cuma bisa dipakai untuk sup saja. Karena rasanya yang gurih, kaldu tulang ini cocok dipakai untuk kuah bakso dan soto. Makassar nggak mau kalah unjuk gigi, fams. Masyarakat setempat punya kuliner sop kebanggaannya yang disebut dengan sop konro. Sebenarnya sih, sop konro ini masih sama seperti sop yang biasa kita jumpai. Isiannya dibuat dari iga sapi dengan kuah rempah yang kuat. Oh iya, hidangan satu ini biasa tersaji dalam setiap tradisi masyarakat Bugis loh. Hampir sama seperti rawon di Pulau Jawa, warna hitam pada kuah sop konro dihasilkan dari kluwak tuh. Sop konro juga dibuat dari aneka bumbu seperti bawang, kunyit, dan kluwak. Blender sampai tekstur bumbunya halus ya. Oh iya, kluwak ternyata salah satu tanaman asli Indonesia loh. Bangsa Eropa biasa menyebut kluwak dengan istilah false durian karena baunya yang cukup menyengat. Hihihi. Selanjutnya bumbu ditumis dengan margarin ya. Saat dipanaskan, aroma khas kluwak sudah hilang kok. Jangan lupa tambahkan jahe, jintan, kayu manis, daun salam, dan buah pala. Rempah-rempah ini juga berfungsi untuk menghilangkan aroma manis iga sapi tuh. Zaman dulu, fams, sop konro menjadi hidangan wajib ketika ada hajatan pernikahan, khitanan, sampai pesta adat. Saat ada ritual, warga memotong hewan ternak dan mengambil bagian tulangnya aja. Kemudian tulang dimasak dengan bumbu sederhana. Nah, warga setempat menyebutnya palu konro atau palu buku yang artinya tulang sapi. Masyarakat setempat juga percaya, fams, kalau sop konro bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Bahkan aneka rempah di dalamnya bisa mengatasi demam atau flu. Daging dari sop konro yang sudah matang bisa juga dimanfaatkan sebagai konro bakar loh, fams. Disajikan dengan bumbu kacang, bikin konro bakar terasa lebih nikmat. Masih dari Makassar nih, ada kuliner sop yang wajib dicoba saat berkunjung ke kota metropolitan dari timur Indonesia, fams. Ini dia, sop saudara. Eits, bukan sop yang dibuat dan dimakan oleh saudara sendiri ya. Tapi sop ini makanan berkuah dengan isian daging dan jeroan sapi. Oh iya, penamaan sop saudara terinspirasi dari nama Coto Paraikate, yang artinya sesama kita, alias saudara. Diharapkan kehadiran sop saudara bisa merasa bersaudara dengan pemilik, pelayan, dan penikmat sop itu, fams. Tapi banyak juga yang percaya kalau sop saudara berasal dari penegasan identitas daerah para pembuatnya
yang berasal dari Pangkep, yaitu saya orang Pangkep. Hihihi. Rempahnya cukup banyak loh, ketumbar, kayu manis, pala, dan cengkeh ditumis hingga aromanya menyeruak. Selanjutnya campurkan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah yang sudah dihaluskan. Tambahkan asam jawa juga ya, tunggu sampai meletup-letup. Selanjutnya bumbu dituang ke dalam panci berisi air. Jangan lupa dagingnya, fams. Masih belum selesai, fams. Tambahkan juga serai geprek, daun salam, garam, merica bubuk, dan gula pasir ke dalam kuah. Aduk sampai rata dan tunggu sampai matang deh. Masih harus buat bumbu kacangnya dulu, fams. Kacang yang sudah dihaluskan ini kemudian dituang ke dalam panci sop saudara. Biar lebih gurih dan kental, bisa ditambahkan telur kocok dan potongan daun seledri. Mantap! Kalau ngomongin sop, kurang lengkap kalau nggak ngebahas kuliner berkuah ayam yang berasal dari Klaten, Jawa Tengah, fams. Kenikmatannya bukan lagi bisa dinikmati warga sekitar, tapi sudah tersebar hingga ke seluruh penjuru Indonesia. Jangan membayangkan sop ayam gaya orang kota yang diberi isian wortel dan kentang ya. Seporsi sop ayam ini hanya berisi soun, irisan daging ayam, seledri, dan taburan bawang goreng. Tapi dijamin sopnya mantap banget, fams. Apalagi kalau badan kurang fit karena udara dingin. Dijamin langsung segar berkeringat karena terkena tonjokan panasnya kaldu dan sengatan hangat lada tuh. Ada 13 menu ayam rebus yang bisa dipilih, fams. Mulai dari daging ayam, kulit, paha, dan masih banyak lagi. Oh iya, ayam yang digunakan hanya ayam kampung ya. Jadi ukurannya relatif lebih kecil karena nggak ada lapisan lemaknya. Ayam yang sudah dipilih diguyur dengan kuah kecoklatan bening yang panasnya mengepul. Aroma gurih kaldu ayamnya langsung tercium, fams. Sedap banget. Geser ke Banyuwangi yuk. Di sini ada kuliner unik bernama sop kesrut, fams. Dinamakan kesrut karena setelah menikmati sop yang satu ini, dijamin bisa kesrat-kesrut menahan cairan yang keluar dari hidung karena kepedesan, fams. Hihihi. Meskipun nikmat, tahan-tahan agar timbangan nggak naik, fams. Malum, kandungan lemaknya bisa meningkatkan berat badan secara drastis tuh. Tapi tenang, cita rasa pedas dari sop kesrut bisa menyeimbangkan lemak bebek kok. Kandungan kapsaisin pada cabai bisa meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar kalori tuh. Biasanya, fam, sop kesrut menggunakan daging ayam dan kikil aja tuh. Tapi masyarakat sekitar lebih menyukai sop kesrut dengan daging bebek. Daging bebek direbus sampai teksturnya empuk ya. Jangan lupa tambahkan perasa, yaitu garam dan gula. Bumbu sop kesrut terdiri dari terasi, tomat, belimbing ulu, daun bawang, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Semua bumbu ini harus dihaluskan ya. Fems, tidak hanya menciptakan rasa segar pada masakan saja. Belimbing ulu ternyata berkhasiat untuk menyembuhkan sariawan karena kaya akan vitamin C. Bumbu ini kemudian dicampur dengan rebusan daging bebek, Fems. Gak butuh waktu lama kok, 30 menit aja sop kesrut siap disikat. Hihihi. Siapa bilang kalau daging ikan gak bisa dimanfaatkan untuk sop? Salah besar tuh. Ikan nila yang harganya lebih ramah di kantong ternyata bisa banget jadi campuran sop. Apalagi sajian spesial yang berasal dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini ditambahkan dengan daun singkil. Beuh, mantap betul. Karena dimasak dengan 2 tahap yang berbeda, aroma amis khas dari ikan nila nyaris gak tercium tuh. Karena Kabupaten Kudus tidak memiliki wilayah laut, mereka hanya mengandalkan hasil budaya ikan dari air tawar saja. Untuk diolah jadi satu mangkok sup yang nikmat, 1 ekor ikan nila yang sudah bersih bisa dipotong jadi 2 atau 3 bagian. Walaupun bernama sop, ikan nila ini diolah sangat spesial loh. Ikannya harus dibakar tanpa bumbu. Proses ini untuk mengurangi aroma amis ikan dan memadatkan tekstur daging supaya nggak mudah hancur saat direbus. Selain ikan nila dan daun singkil, ada juga penggunaan bawang, cabai, kemiri, dan tomat sebagai perasa dan penambah kesegaran kuahnya. Bawang merah dan bawang putih jadi bumbu inti masakan Nusantara. Ulek halus bersama dengan cabai yang sudah halus ya. Untuk menu sop nila dan singkil ini, bumbunya nggak perlu ditumis. Supaya rebusan bumbu tetap matang, biarkan hingga kuahnya mendidih ya.
Selanjutnya giliran masuk ikan nila bakarnya deh. Meskipun ikannya sudah dibakar, kuah ini nggak boleh terlalu sering diaduk. Nggak mau kan kalau daging yang lembut ini jadi hancur? Daun singkil dan tomat jadi bahan terakhir yang dimasukkan, agar teksturnya tetap renyah tuh. Meskipun sudah mendidih, tapi belum bisa dinikmati loh. Setelah api di kompor mati, panci sop ditutup agar aroma dan rasanya semakin sedap. Warga setempat biasa menyebut cara ini dengan istilah diungkep. Sekitar 1 menit aja sampai asap di dalamnya hilang. Wah, daun singkilnya mencolok banget, fams. Bukan hanya sekedar pelengkap aja, tapi bisa memperkuat rasa juga loh. Menu yang satu ini masih menggunakan kacang merah untuk bahan utamanya. Bedanya, sop yang bisa didapatkan di daerah Cipete, Jakarta Selatan ini menggunakan bahan yang lebih sederhana. Kuliner ini sebagai salah satu masakan sop kacang merah khas Indonesia Timur, khususnya masakan Minahasa. Mereka biasa menyebutnya dengan istilah sop berenebon. Gak cuma nikmat, sop hangat yang kaya protein ini bisa jadi santapan yang pas karena dibuat dari bahan yang kaya protein. Otomatis tubuh bisa tambah energi serta membuat perut jadi lebih nyaman. Sop yang satu ini juga nggak kalah menyegarkan, fams. Kuliner dari kota Magelang, Jawa Tengah ini disebut dengan nama garang asem. Berbeda dengan kaledo, cita rasa segar dan asam garang asem karena diberikan belimbing wulu, fams. Kebayang nggak tuh kenikmatannya? Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah juga punya kuliner sop yang cukup menarik nih. Namanya sop senerek. Nama senerek sebenarnya kacang merah untuk penyebutan masyarakat Magelang dan Temanggung. Sop senerek bukanlah sop biasa karena identik dengan isian melimpah. Selain kacang merah dan daging, sop senerek berisi jeroan, kentang, wortel, jagung, kubis, dan masih banyak lagi. Oh iya fams, sop ini tidak hanya ditemukan di Indonesia aja loh. Pada masa lalu, kalangan masyarakat menengah di Eropa terbiasa menikmati sop dari kuah kaldu dengan isian yang sederhana. Kalau untuk bangsawan, isian sop ditambahkan dengan daging atau sayur di dalamnya. Bumbu yang digunakan untuk sop senerek mirip-mirip dengan sop bening kebanyakan fams, yaitu campuran kemiri, merica, dan garam. Ternyata fams, sop senerek adalah menu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Kata senerek berasal dari kata sner, yang berarti kacang polong. Karena pada saat itu kacang polong sulit didapat, masyarakat pribumi akhirnya memodifikasi sop dengan menggantinya menjadi kacang merah. Dulunya sop senerek ala bangsawan Belanda biasanya tersaji dengan daging babi. Kemudian oleh masyarakat pribumi, daging babi diganti dengan daging sapi deh. Hidangan yang ini mirip kaledo, fams. Menu ini disebut dengan ufempoy. Bumbu yang dipakai ufempoy masih sama dengan kaledo, yaitu asam jawa. Bedanya, ufempoy menggunakan tulang rusuk dan jeroan sapi aja tuh. Gak pakai nasi ya, fams. Masyarakat setempat terbiasa menyantap ufempoy dengan singkong rebus tuh. Sop ubi ini sekilas mirip banget coto Makassar. Bedanya, sop ubi ditambahkan singkong sebagai bahan utamanya. Fams, sop ubi memang paling enak disantap bersama-sama. Nggak perlu pakai nasi segala, soalnya kandungan karbohidrat pada ubi sudah cukup tinggi. Sepiring sop ubi udah bisa bikin perut kenyang kok. Eits, nggak cuma daging sapi dan ayam aja yang bisa diolah jadi sop. Daging bebek juga bisa kok, dikenal dengan nama jukut harsyam. Oh iya, daging bebek yang dipakai sebaiknya dipilih yang tidak terlalu tua ya, agar teksturnya masih empuk. Daging bebek kemudian diberikan perasan air jeruk nipis untuk mengurangi aroma amisnya. Daging bebek kemudian direbus kurang lebih 1 jam, fams. Jukut harsha membutuhkan ares alias batang pisang yang masih muda. Karena terkenal dengan rasanya yang pahit, remas-remas untuk menghilangkan getahnya, fams. Kalau bumbu yang digunakan hanya bawang putih, cabai, dan garam aja, fams.
Bumbu kemudian ditumis hingga aromanya tercium, dan selanjutnya tambahkan kaldu bebek, serai, dan potongan sayur. Kalau sayuran mulai terlihat layu, masukkan potongan daging bebek dan ares deh. Ini nih yang menarik, Jukut Harsyam. Menggunakan kemenyan untuk penyedap rasa alaminya, fams. Wah, nikmatnya. Kalau yang ini namanya sop ikan Batam, fams. Kenikmatan ikan kakap yang dimasak dengan kuah bening cocok banget disantap sebagai menu makan siang. Oh iya, sop ikan ini jadi rekomendasi untuk kalian yang lagi diet. Soalnya setiap 600 gram ikan kakap merah hanya mengandung 170 kalori dari total kebutuhan kalori dewasa, yaitu 2000 kalori. Ikan kakap yang masih segar dipotong dengan teknik file, fams. Ternyata teknik ini jadi salah satu cara yang paling efektif untuk memisahkan kulit dan tulangnya loh. Umumnya sih sop ikan Batam hanya menggunakan bagian daging ikan tanpa tulang. Tapi kalau suka bagian kepalanya boleh juga dimasukkan kok. Daging ikan selanjutnya dibubuhkan dengan garam dan merica sebagai penambah rasa, fams. Oh iya, ikan kakap merah harus disiram dengan putih telur untuk mengikat daging supaya tidak mudah hancur. Agar rasanya semakin kaya, masyarakat sekitar menggunakan udang rebon. Untuk mengeluarkan aroma khasnya, udang rebonnya disangrai dulu ya. Selanjutnya tinggal dihaluskan deh. Bawang putih dan bawang merah yang sudah halus ditumis sampai harum ya. Tumisan ini direbus dengan kaldu ikan bubuk dan kecap ikan, fams. Setelah mendidih, masukkan ikannya deh. Pastikan seluruh daging ikan terendam kuah ya. Kalau sudah begini sih nggak boleh diaduk lagi untuk menghindari pecahnya daging ikan. Oh iya, jangan lupa tambahkan merica, gula, sawi asin, dan potongan tomat hijau. Biar segar, beri air perasan jeruk nipis dikit deh. Hihihi. Nggak butuh waktu lama kok, sop ikan Batamnya siap disajikan. Siapa bilang kalau sop menjadi sajian dengan cita rasa yang gurih saja? Ini loh, ada si manis dengan berbagai kuah yang bisa didapatkan dalam semangkuk sop buah. Spesialnya lagi, di Desa Conto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, menambahkan cincau yang bikin rasanya semakin nikmat tiada tara. Cincau hitam ini terbuat dari daun janggelan. Masyarakat Wonogiri bisa menyebutnya dengan kata janggilan. Agar teksturnya mengeras, proses pembuatan cincau membutuhkan lebih dari 2 jam. Nah, hampir semua jenis buah bisa digunakan untuk bikin sop buah, fams. Mulai dari buah naga, pir, kiwi, alpukat, dan belewah. Ini nih yang membedakan sop buah dengan es buah. Kalau es buah hanya menggunakan sirup, sop buah memakai santan dan gula merah cair. Inilah yang membuat sop buah hadir dengan air berwarna merah muda berkat campuran gula merah dan santan. Berbeda dengan sop buah, Cianjur punya olahan kuliner yang dibungkus daun pisang, bertekstur basah, dan porsinya bisa bikin kalian kenyang seharian. Namanya rogan sop. Sop bisa diartikan makanan atau hidangan yang berkuah, fams. Kalau rogan artinya roti dan degan atau kelapa. Kelapanya ada 2 jenis tuh, ada yang dibuat santan dan kelapa muda yang sudah dikerok kasar. Ada juga tambahan kolang-kaling dan kacang direbus sebagai pelengkapnya. Kelapa yang digunakan untuk santan dipilih yang tidak terlalu tua, fams. Selanjutnya diparut untuk dimanfaatkan santannya. Santan kemudian dimasak dengan ditambahkan susu bubuk agar kuahnya lebih sedap dan kental. Nggak lupa tambahkan sedikit garam agar lebih gurih. Diaduk terus ya agar santannya tidak pecah dan menggumpal. Masak hingga mendidih. Tinggal bungkus deh. Selain sebagai wadah, daun pisang juga bisa memberikan aroma yang khas pada masakan loh, fams. Setelah semua bahan dimasukkan ke atas daun pisang, selanjutnya ditambahkan gula pasir di dalamnya. Gula pasir tidak dimasak bersama kuah santan, karena menyesuaikan kadar manis masing-masing penikmatnya tuh. Oh iya, fams, awalnya kuliner yang satu ini tidak menggunakan roti sebagai isiannya, tapi ada adonan khusus yang terbuat dari tepung. Untuk mempersingkat pembuatannya, akhirnya diganti dengan roti tawar deh. Meskipun semua bahan yang digunakan sudah matang dan bisa langsung dimakan, rogan sop harus tetap dikukus lagi ya. Katanya sih biar daun pisangnya layu dan matang.
Selain itu, bisa bikin gula pasir tercampur dengan sempurna. Kalau sudah 30 menit, Rogan sop siap dikonsumsi deh. Keren ya tayangan hari ini. Fams, besok kita masih hadir menemani pagi kalian loh. Kalau mau yang lebih seru lagi, tonton Ragam Indonesia setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 pagi ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, Fams.